Shalom komunitas EPM yang terkasih, The Power of Passion. Saya pernah mendapat teguran oleh pendengar, pemirsa karena menyebutkan passion, dan itu tidak membuat passion saya hilang karena makian atau kemarahan yang menyatakan bahwa saya bodoh dan tolol dalam berbahasa Inggris. Puji Tuhan, masih ada orang yang membodoh-bodohkan saya. Passion membuat orang mampu bertahan walaupun ada tantangan. Bukan hanya bertahan, tetapi menghasilkan karya-karya yang mengagumkan. Saya punya seorang sahabat baru, seorang penulis buku Aircraft in You, Bapak Susanto Guntoro, yang juga pengusaha ekspedisi yang besar, Sumber Urip. Pak Santo panggilannya memiliki passion ingin menjadi pilot, namun perjalanan hidupnya berbelok total karena saat dia melamar sekolah penerbangan, dia ditolak karena giginya berlubang. Nah, adik-adik yang punya cita-cita menjadi penerbang harus belajar rajin menggosok gigi, karena ternyata gigi yang tidak berlubang itu syarat yang penting bisa lulus ujian. Juga kalau membaca harus sambil duduk agar terbebas dari menggunakan kacamata. Komunitas EPM yang luar biasa. Passion Pak Santo sangat kuat untuk menjadi pilot, namun jalan hidup berbicara lain, justru menjadi pengusaha yang sukses. Walaupun begitu, passion itu tidak padam. Ia terus-menerus berbicara dalam jiwa Pak Santo. Bagaimana mungkin Pak Santo mengembangkan passionnya? Pak Santo mulai mengembangkan bakat kreatifnya dengan menulis. Beliau begitu tekun belajar menulis. Seminar-seminar tentang teknik dan mental menjadi penulis Pak Santo ikuti. Perkenalannya dengan guru-guru yang terkenal membuat Pak Santo benar-benar berhasil mewujudkan impiannya menjadi penulis buku yang luar biasa. Kekecewaan yang berat sekali diawali karena gagal mewujudkan cita-citanya menjadi pilot, tetapi karena pribadi Pak Santo yang tegar, beliau menuangkan passionnya dalam bentuk tulisan dan akhirnya menjadi buku yang luar biasa sekali berjudul Aircraft in You. Pak Santo menemukan pesawat lain yang perlu juga dipiloti dengan benar agar tidak terjadi kecelakaan, dan pesawat itu ada di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi pesawat kehidupan kita perlu memiliki pilot yang handal agar bisa membuat kita sampai ke tujuan kita. Passion yang sangat dominan dalam diri Pak Santo tidak terpadamkan dengan penolakan itu. Dia kejar terus sampai dia rela menjadi pramugara hanya sekedar untuk mewujudkan impian memakai seragam keren. Tidak digaji pun siap, padahal Pak Santo ini kan pengusaha ekspedisi besar yang sukses. Perkenalannya dengan seorang pilot justru membuat hati sang pilot tergerak. Bahkan bukan hanya foto dengan seragam pramugara, akhirnya Pak Santo pun bisa mengambil foto menggunakan seragam pilot, duduk di ruang kokpit, foto yang keren sekali. Tidak menutup kemungkinan keberanian yang dihasilkan oleh passion itu bisa menciptakan bisnis-bisnis baru yang ada hubungannya dengan pesawat. Karena passion itu membuat orang berani melangkah dan berani menghadapi tantangan apapun yang menghambat perjalanannya. Bagaimana mungkin orang punya passion tidak terhentikan? Pak Santo telah menjadi teladan dan tetap belajar mengemudikan pesawat kecil walaupun harus merogoh kocek cukup besar. Akhirnya Pak Santo bisa menerbangkan pesawat beneran. Ketakutan karena kecelakaan pesawat pun hilang karena passion berbicara lebih kuat daripada ketakutannya. Membaca buku Pak Santo membuat saya teringat film yang sangat menginspirasi, Forrest Gump, di mana Forrest lari dan terus lari mengejar cintanya. Juga temannya yang siang malam ingin pensiun menjadi penangkap ikan, yang siang malam berkisah tentang passionnya menjadi penelayan. Namun temannya mati dalam pertempuran itu, tetapi
impiannya diwujudkan oleh Forrest. Yang lebih lucu lagi, Elvis Presley menari dengan gaya kocak, terinspirasi oleh gaya berjalan Forrest yang aneh dan terbatas saat itu. Beberapa orang berkata Forrest bodoh, tetapi kejeniusan di dalam diri Forrest, dia hanya fokus di passionnya yang dia yakini, dan justru Forrest berhasil karena fokusnya itu. Komunitas APM yang diberkati, Pak Santo akhirnya menemukan pesawat lain di dalam dirinya yang jauh lebih penting untuk dipiloti. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum penerbangan dilakukan? Ada langkah-langkah penting yang disiapkan. Seorang pilot harus mempunyai tujuan kota kemana ia akan datangi. Tidak mungkin pesawat Jakarta ke Surabaya tiba-tiba berubah ke Papua. Selama kondisi semua normal, tidak akan dilakukan prosedur pendaratan darurat. Sebelum pesawat laik terbang, semua kondisi perlu dicek. Untuk keperluan mengecek, maka dibuatlah checklist. Kenapa kita butuh checklist? Ada beberapa hal penting yang menjadi tujuan pembuatan checklist. Yang pertama, membantu kita membuat pekerjaan rutin dan tidak rutin. Yang kedua, membuat kita lebih teliti dan tidak terlewatkan. Yang ketiga, menjaga improvisasi tidak standar yang bisa membahayakan proses standar. Komunitas APM yang diberkati, pesawat digerakkan oleh mesin, engine. Inilah yang berfungsi melawan angin, menjadi power untuk bisa menerbangkan pesawat. Inilah hukum aerodinamis yang dapat melawan hukum gravitasi. Jadi angin adalah yang arahnya berlawanan, itu justru menjadi kekuatan yang mampu menerbangkan pesawat. Kalau ingin melawan angin, itu kita identikan dengan tantangan kehidupan. Untuk kita menjadi pribadi yang kuat, kita memerlukan tantangan hidup yang keras juga. Realitas kehidupan tidak mudah. Apakah kita mau mengalami kemudahan itu saat ini atau di masa depan, itu keputusan kita. Kalau kita mengalami saat ini, hasilnya kemudahan di masa depan menjadi milik kita. Tetapi kalau kita ingin menikmati kemudahan itu sekarang, maka ketidakmudahan itu akan menjadi milik kita di masa depan. Jadi kehidupan itu memerlukan destination, tujuan, atau juga checklist, sehingga kita tidak ada pekerjaan yang terlewatkan, dan engine untuk melawan arus yang menghasilkan tenaga untuk mendorong terbang dengan hukum aerodinamisnya. Bukankah Tuhan ada di atas? Jadi gravitasi kita perlu ke surga. Kalaupun kita jatuh, bukan gravitasi bumi yang menarik kita, tapi gravitasi surgalah yang membuat kita jatuh ke atas. Amsal 8 ayat 17-21 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku dan mendapatkan aku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Itulah kalau orang mencari Allah dan mencari hikmat, maka kita akan menemukan segalanya. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.